Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku dan saudara-alun. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan selalu diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Serta apa kabarnya untuk hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, sedulurku, perhatikan tanaman padi ini. Meski usianya ini sudah hampir mendekati 30 hari setelah tanam, namun kenapa peranakannya masih tergolong biasa-biasa saja, masih tergolong sedikit tidak seoptimal seperti yang diharapkan. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana padi ini hidup di lokasi tada hujan. Nah, seperti ini, perhatikan, ini adalah lokasi tada hujan yang kesulitan untuk mengatur airnya. Dan apakah tada hujan mempengaruhi peranakan tanaman padi? Nanti kita coba pelajari beberapa hal yang dapat menyebabkan anakan tanaman padi itu bisa maksimal ataupun anakan tanaman padi itu bisa terhenti. Nah, ini punya tetangga kita. Yang di sebelah sini ini punya kita. Yuk, sambil jalan-jalan kita coba pelajari beberapa hal yang menyebabkan peranakan tanaman padi itu menjadi tidak maksimal. Namun sebelumnya, bagi sedulurku yang baru saja bergabung di channel ini, hendaknya jika berkenan ya tolong di subscribe channel kami, dan jika tidak berkenan juga tidak jadi masalah. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah mendukung kami. Baik saudara-alun dan sedulurku, menurut kami ada beberapa hal yang dapat menyebabkan peranakan tanaman padi itu menjadi tidak maksimal. Nah, pertama sekali adalah faktor dari kesehatan tanah itu sendiri. Tanah yang merupakan media bagi tanaman untuk hidup, tidak terkecuali tanaman padi. Jika tingkat kesehatan dan kesuburan tanah itu tidak baik, maka tentunya apapun tanaman yang akan kita tanami itu tidak akan bisa berkembang dengan cukup baik. Ketika perlakuan tanah tidak dilakukan dengan cukup baik, maka tanaman yang akan ditanami sejatinya akan selalu disambut oleh hama dan penyakit seperti ini. Maka gangguan daripada hama dan penyakit seperti ini yang diakibatkan oleh perlakuan tanah yang tidak baik, tentunya dapat menyebabkan peranakan padinya menjadi tidak baik. Maka oleh karenanya, saudara-alun dan sedulurku, tak jarang pada setiap perlakuan sebelum pindah tanam tanaman padi atau pada saat proses pengolahan sawah-sawah, kami sering menggunakan pupuk organik sebagai pupuk untuk pembenah tanah. Begitu juga kadang-kadang pada beberapa kesempatan kami menggunakan kapur dolomit untuk memperbaiki keadaan tanah terlebih dahulu sebelum dilakukan pindah tanam. Sekalipun ya seperti kami sampaikan pada video kami sebelumnya, bahwa dengan penggunaan pupuk organik ataupun dolomit tidak bisa dilihat langsung hasil yang diberikan. Karena sejatinya pupuk organik dan kapur dolomit itu adalah unsur pembenah tanah yang tidak bisa memberikan efek langsung pada perubahan warna dari daun padi itu sendiri. Apalagi jika diberikan sebelum pindah tanam, maka tentunya untuk indikator perubahan warna daun sudah pasti tidak ada karena tanaman pun belum kita tanami. Kemudian saudara-alun sedulurku, faktor yang kedua yang juga mempengaruhi banyaknya anakan padi itu adalah varietas dari tanaman padi itu sendiri. Nah, katakan misalkan semua perlakuan yang lain itu sudah maksimal sesuai dengan SOP-nya, namun varietas yang kita gunakan itu adalah tanaman padi yang tidak memiliki deskripsi peranakan yang banyak, maka dia tetap tidak akan bisa anakannya menjadi banyak. Namun sebaliknya, jika varietas itu adalah tanaman padi yang memiliki deskripsi peranakannya cukup banyak, jikapun dirawat biasa-biasa saja, maka anakannya mungkin sedikit lebih banyak dari varietas yang anakannya pada dasarnya memang tidak banyak. Kemudian selanjutnya juga mempengaruhi anakan tanaman padi itu adalah pada pemberian unsur hara dan nutrisi. Nah, pemberian unsur hara dan nutrisi yang tidak berimbang juga
tidak akan menyebabkan peranakan itu menjadi lebih banyak. Nah, katakan saja pada fase vegetatif, tanaman padi itu sangat dominan membutuhkan unsur nitrogen atau ureanya untuk menjaga kesuburan daun sebagai dapur pacu, sebagai tempat untuk mengolah makanannya. Maka nitrogen itu sangat dominan dibutuhkan. Kemudian begitu juga dibutuhkan pupuk yang dapat membantu merangsang pembentukan batang sebagai alat untuk transportasi makanan. Begitu juga pada fase vegetatif, tanaman padi membutuhkan rangsangan nutrisi untuk penguatan akarnya. Sehingga dengan perakaran yang cukup baik, dia itu akan mampu menyerap nutrisi dan sumber makanan yang ada di tanah, kemudian diproses, diangkut melalui batangnya yang sehat. Maka jika unsur-unsur utama tersebut tidak bisa dipenuhi secara berimbang, tentunya ini akan menyebabkan stuck pada pertumbuhan awalnya, dan terhambatnya pertumbuhan tersebut sudah pasti menyebabkan anakannya menjadi tidak banyak. Kenapa demikian? Karena asupan nutrisi dan gizi yang tidak berimbang itu dapat mempengaruhi proses reproduksi daripada tanaman itu sendiri. Kemudian sedulurku, Sedaralun, seperti kita sebutkan di awal, serangan hama dan penyakit juga jelas mengganggu peranakan tanaman padi kita. Nah, pada awal-awal fase vegetatif seperti ini, ada serangan hama seperti kemarin yang sempat menyerang tanaman padi ini cukup luar biasa, yaitu hama kepinding tanah. Ini dapat mengganggu juga proses perkembangan awalnya, dan itu jelas berefek pada peranakannya. Kemudian begitu juga untuk serangan-serangan yang lain, jelas dapat mengganggu peranakannya. Seperti kita sampaikan di awal, ketika tanaman padi kita diserang penyakit jamur seperti ini juga dapat selain menghentikan peranakannya, juga dapat membunuh anakan-anakan yang baru keluar. Nah, seperti ini seharusnya menjadi batang yang produktif, anakan yang produktif nantinya. Namun karena telah dimakan oleh si jamur, ini telah rusak, dan ini disambut pula oleh penggereknya, lengkap sudah. Dan kemudian yang terakhir yang tak kalah menariknya, dan ini sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa kita hindari, faktor yang mempengaruhi banyak dan tidak banyaknya anakan tanaman padi ini adalah keadaan cuaca, iklim di lokasi kita. Nah, misalkan di sini, ini adalah sawah tak ada hujan. Coba perhatikan di sekelilingnya. Ini dari tempat kita berdiri ke sana, ke bukit sana, ini lebih kurang sekitar 30 meteran. Dan kita perhatikan, kita mulai dari sini 30 meteran, kemudian perhatikan sekelilingnya semuanya areal perkebunan. Nah, perhatikan semuanya. Dan di ujung sana itu sawah kita, paling ujung. Kemudian perhatikan kembali di sekelilingnya, semuanya seperti ini. Dan inilah tak ada hujan. Nah, kita sudah kembali ke titik awal. Tak ada hujan jelas mempengaruhi peranakan tanaman padi. Maka bagi saudara kita, sedulur kita yang bukan di tak ada hujan, itu sangat dipengaruhi oleh pengaturan airnya. Air yang terlalu banyak ini tidak efektif juga untuk peranakan. Begitu juga ketika kondisinya terlalu kering juga tidak efektif untuk peranakannya. Nah, katakan misalkan ketika pada awal vegetatifnya dia ini mengalami kekeringan yang terus berkelanjutan seperti ini atau bahkan lebih kering, maka si anakannya ini tidak akan terjadi karena indukan daripada padi kita ini mengalami stres karena panasnya. Atau begitu juga ketika airnya terlalu banyak, misalkan katakan airnya sampai segini, ini ketika ada anakan yang keluar di bawah sini, dia otomatis akan terendam dan lalu akan mati dan tidak akan menjadi batangnya. Nah, oleh karenanya keadaan air ini sangat mempengaruhi anakannya, dan sangat disarankan ketika awal vegetatifnya air yang
ideal untuk sawahnya adalah macak-macak, tidak terlalu banyak dan tidak kering juga. Nah, seperti itu. Maka untuk lahan tada hujan seperti ini, pengaturan airnya tidak bisa kita mainkan. Ketika ada hujan, ini semua terpaksa digenangi, dan ketika tidak ada hujan, ya terpaksa kekeringan harus kami terima. Oke, baik sedulurku dan saudara alun, demikian saja beberapa penyebab yang dapat kami uraikan. Jika masih kurang boleh ditambahkan, jika salah boleh dikomentari, jika berkenan boleh di subscribe. Oke, terima kasih sebelumnya. Dan semoga kita bisa dipertemukan kembali pada video kami selanjutnya. Kita akhiri saja. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam satu lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.